Halo bosku, sesi kedua. Jadi kita akan masuk ke sesi 2 pembahasan 7 bulan di lapangan. Oke kawan-kawan, kemarin kita sudah bahas mengenai fakta di lapangan, mengenai rapid, mengenai swab, terus mengenai surat keterangan sehat, terus mengenai kebijakan salah dari awal. Kita akan bahas apa yang di lapangan tuh. Yang pertama adalah saya sampai sekarang masih seorang relawan aktif. Disclaimer ya, saya mengutarakan opini saya itu sebagai seorang tirta, bukan sebagai mewakili institusi, mewakili relawan atau mewakili dokter, enggak, sebagai Mas Tirta. Walaupun sekarang saya masih relawan aktif ditempatkan di DKI. Oke, yang pertama adalah yang pengen saya kasih tahu apa yang saya dapetin di lapangan. Total saya keliling itu sudah saya ulang sekali lagi, saya udah keliling itu di Surabaya, terus di Badung, Denpasar, dan Gianyar, lalu Buleleng itu Bali. Lalu saya udah ke Makassar, saya udah juga ke Solo, Jogja, Semarang, dan Klaten, ke Boyolali. Lalu saya ke Bandung, terus ke Jakarta, semua barat, pusat, selatan, utara, timur, sama ke Tangerang. Lalu ke Bogor, itu berkali-kali. Nah, dan Bekasi. Ini yang ingin saya kasih tahu ke kalian kawan ya. Jadi apa yang saya dapetin di lapangan itu adalah, problemnya itu adalah ketidakcocokan atau statement yang gak sesuai dari berbagai macam pejabat kita, bos. Ini aku ngomong langsung to the point ya. Jadi tidak usah takut lah. Kita harus bicara fakta aja. Saya orang lapangan, saya pelaksana. Jadi tugasnya pelaksana seperti saya itu adalah, misalkan ada arahan, ya dok ini ada masalah ini, ayo bergerak di daerah ini, bentuk tim, selesai. Nah, masalah yang saya dapatkan berikutnya adalah karena saya pelaksana, itu di lapangan banyak statement pejabat yang tidak sesuai atau dilemparkan aneh gitu loh, aneh banget. Jadi gini lah, ini kan soal COVID ya. Soal COVID, banyak orang mengatakan di Twitter, Dokter Tirta, Anda kan dokter, kenapa Anda komen soal musisi? Loh gini loh, pejabat kita aja ya. Disclaimer, kita ngomong pejabat yang no mention ya. Kalau saya no mention orang pasti Tirta, pejabat kita aja dari awal itu statementnya udah aneh-aneh. Terus itu dipercaya warga, Pak. Itu kondisinya dipercaya warga. Dipercaya warga sampai dari tingkat terbawah. Loh, saya bisa bilang gimana? Gini, banyak orang itu gak percaya COVID karena di bulan Februari, ya, kita tarik mundur di bulan Februari, pejabat kita itu mengatakan bahwa corona gak akan masuk Indo. Cukup makan nasi kucing. Corona itu kayak flu. Corona itu tidak berbahaya. Oke lah, kau mengatakan corona seperti itu. Tetapi di bulan September, statement itu berubah. Dan yang disalahkan, masyarakat dablek. Rakyat dablek tidak patuh. Rakyat dablek tidak patuh. Nah, masyarakat di sini kan fasenya denial ya, nyangkal. Karena apa? Loh, saya itu kan cuma ngikut arahan atas. Di Februari, kalian yang mengatakan bahwa seperti itu. Terus sekarang statement berubah, yang disalahkan rakyat. Paham kan logikanya? Dan itu yang terjadi di lapangan. Nah, kalau misalkan atasannya udah nggak akur, gimana sampai bawahnya mau bagus? Paham nggak? Jadi saya nggak masalah ya kayak ada akun telur yang cerita konspirasi atau apa, itu kan diskusi itu wajar, namanya pro dan kontra. Tetapi ketika kita memegang sebuah kekuasaan, ya, ketika kita memegang sebuah kekuasaan itu ada amanah loh. Dan kekuasaan di sini saya bilang semua pejabat, entah itu kepala daerah ataupun sampai kepala negara tingkat tertinggi. Itu aja statementnya berbeda, bro. Kalian cek semua media nomor 2. Fakta di lapangan. Kita sudah edukasi kayak mencegah konser, terus mencegah apa? Ingat, di Wisma Atlet mah ada konser. Itu gimana perasaannya? Saya sebagai relawan gak bisa negur. Itu yang mengadakan orang internal Wisma Atlet pada waktu yang konser dangdutan. Saya masih ingat itu kronologi kedua. Saya masih ingat hal kedua di lapangan. Saya lagi edukasi kendaraan dir kanan dan kiri gitu kan. Oke lah,
banyak orang nggak jaga jarak, wajar. Mungkin dia kilaf. Saya akuin, saya sekali lagi bilang, banyak orang kilaf nggak jaga jarak di pasar. Wajar dong, namanya manusia pasti nggak bisa 100%. Saya aja, saya akuin, saya sering kilaf. Lupa jaga jarak, lupa nggak pakai masker. Tetapi alhamdulillah, ya saling mengingatkan. Kadang dibully-bully. Oke, itu it's fine. Tapi sekarang kita lihat, izin kerumunan aja tuh sebenarnya udah nggak bisa. Ini contoh buat event organizer. Nomor 2, ketidakkonsistenan pemegang kekuasaan yang memegang jabatan di atas ini ya. Langsung to the point aja. Kayak event itu nggak boleh manggung, Bro. Pemusisi nggak boleh manggung. Event itu nggak boleh ada karena ada izin kerumunan. Saya bilang, Dokter Tirta sudah ngomong sama atasan. Sudah. Saya sering banget curhat sama kawan-kawan saya yang di anak muda yang di kekuasaan. Cuman kan jembatannya jauh, Pak. Saya masih 29 tahun. Saya ngomong sama atasan tuh ke filter lagi masih. Dan itu mungkin nggak akan nyampe. Satu-satunya media saya adalah lewat media seperti ini. Karena saya sudah tahu, saya sudah di lapangan 7 bulan. Dan tentu, kenapa saya 7 bulan? Ya, saya sudah melakukan semua hierarki itu. Kritik ke atasan dan kawan-kawan. Dan saya sampai sekarang masih relawan edukasi dengan segala kewajibannya. Tetapi bukan berarti saya nggak boleh kritik dong. Bukan berarti saya nggak boleh mengungkapkan pendapat. Kedua, izin dilarang membuat kerumunan itu maklumat Kapolri dulu, walaupun akhirnya dicabut. Sekarang kita lihat bersama-sama, Anji itu mengupdate mengenai konser dangdut di Wisma Atlet. Itu saya diserang habis-habisan. Saya jadi tameng. Saya nggak salah apa-apa, saya nggak di Wisma Atlet saat itu. Saya lagi edukasi di mana, dan itu konser dangdut yang diadakan dan rame banget, Bos. Dan itu yang diserang saya lagi, Bos. Lu tahu resiko orang lapangan kayak apa, Bos? Lu disalahin atas kesalahan yang gak lu perbuat. Siap salah. Paham gak di sini, Bos? Saya ini orang event juga. Saya edukasi ke orang jangan buat kerumunan, jangan buat konser. Tetapi faktanya saat itu di atasan, di Wisma Atlet ada konser kerumunan dangdut, Bor. Terus belum ada konser dangdut di wilayah Bogor sama Rhoma Irama, Bung. Yang Rhoma Irama kayaknya nggak datang, pokoknya cuma datang doang. Terus ada konser yang diadakan di sebuah, ya gue nggak bisa nyebut, ya sebuah kota, Surabaya lah, tanggal 16 Agustus Tirakatan. Yang si Mas Dono mau stand up di sana nggak bisa buat acara, tapi pemerintahnya bisa. Atau acara apa itu di daerah Jawa Tengah lah, acara kayak Sarasehan. Belum acara konser Mas Pilkada. Loh, ini kan keadilan. Kita bicara keadilan di sini. Kita orang lapangan loh. Gimana kita bisa edukasi ke masyarakat sampai tingkat terbawah? Sementara saya usul ke atasan gak pernah didengar. Tapi faktanya mereka yang buat peraturan, mereka yang langgar. Loh, saya berani ngomong kayak gini, Dokter Tirta nggak takut apa ada ditegur. Loh, ini kan saya tidak menyalahkan, ini memang realita. Kalian cek, ini baru pertama, yaitu pendapat yang tidak sesuai. Kedua, serius dangdutan di Wisma Atlet itu sampai diklarifikasi bilang itu kan hiburan relawan. Oke lah, hiburan relawan. Tetapi kan yang buat peraturan kalian sendiri. Terus kalian di Wisma Atlet emang ngurus pasien. Lah ini relawannya di lapangan yang edukasi sampai tingkat RT RW. Kita berhadapan langsung loh dengan rakyat yang mereka ayo jaga jarak, ayo pakai masker, jangan buat kerumunan. Diketawain saya. Weh Mas Tirta, kampret kau, atasan kau aja dangdutan. Digituin lah, saya nggak bisa jawab lah. Itu baru nomor 2. Ketiga, banyaknya pejabat yang ingin cari panggung, Bos. Gimana nggak cari panggung, semua ngeluarin statement. Tapi banyak orang ketika Anji ngeluarin statement disikat. Saya ngeluarin statement, dokter ke urusan musik. Jering ngeluarin statement, musisi kok ikut campur. Loh, kamu ngaca, Bos. Semua pejabat kita tuh asal statement. Yang tahu tentang corona itu ya Menteri Kesehatan nama Kepala BNPB. Tapi sekarang siapa yang ngeluarin statement? Siapa yang ngeluarin statement? Apakah Ketua ID ngeluarin statement? Apakah Menkes yang ngeluarin statement? Apakah Pak Doni ngeluarin statement? Kalau anti corona, ayolah kita bicara fakta lah. Negara lain itu memperolok kita, Bos. Lu harus tahu pandangan orang
negara lain ke Indonesia ya. Kita sih itu sudah di-ban 59 negara. Pejabat dari pusat aja sampai daerah itu udah beda-beda omongannya. Saya saksinya. Surabaya ini saksi ya. Saksi. Saya masih punya bukti chatnya. Kalau saya share, gede itu jadinya. Saya masih punya bukti chat dari orang-orang internal Surabaya. Konflik Pemkot sama Pemprovnya. Ini soal penanganan COVID. Pemprov sama Pemkotnya aja nggak sejalan. Loh, dari mana Dokter Tirta tahu? Loh, orang saya di Surabaya kok. Saya di Surabaya itu ketemu sama orang Pemkot, ketemu. Orang mereka curhat, kami itu sering debat sama orang Pemprov. Masih ada bukti chat lengkap. Wong tinggal saya share. Bubar, bro. Mau jadi apa jagat perpolitikan orang saya share semua nanti? Saya masih tipis-tipis nih. Saya masih punya hati karena teman saya di Surabaya. Gimana kamu menangani COVID? Orang gara-gara perbedaan politik, perbedaan kekuasaan, kamu aja bisa mengorbankan itu. Itu fakta baru di Surabaya, bos. Nih ya, iris kuping nih kalau saya bohong nih. Karena saya punya bukti chat, bukti data, bukti lengkap. Pada waktu itu, Surabaya dituduh 70% warganya nggak pakai masker. Saya masih ingat. Surabaya pada waktu saya datang dituduh 70% nggak pakai masker. Saya ke Surabaya itu sendiri, Bor. Ya, sendiri. Saya samperin teman-teman sendiri ketemu orang Pemkot. Lu tahu jawabannya apa? Kagak ada. Datanya patuh, itu data lawas. Dan ada bukti omongan itu adalah omongan dipelintir. Itu data bulan April, tapi dibuat seolah-olah data bulan Juni. Yang 70% nggak patuh pakai masker. Dan dibuat seolah-olah supaya Surabaya itu hancur image-nya. Gue nggak bela Surabaya. Tetapi pada waktunya adalah kalau lu mau nanganin COVID, ini dari pusat sampai daerah, ya itu harus satu suara. Satu suara di sini ya korbanin golongan, korbanin politik, ini demi rakyat. Paham? Ini baru Surabaya, saya punya bukti chat lengkap yang memang saya rekam, saya foto, tetapi ini keluar terakhir. Kenapa? Ini saya edukasi dulu. Ini fakta di Surabaya, Bor. Pemkot sama Pemprovnya aja nggak sinkron. Kalau kita ngasih bantuan ke rumah sakit darurat yang Pemkot, rumah sakit daruratnya aja ada 2. RS darurat Pemkot sama RS darurat Pemprov. Relawannya pun ada 2, relawan Pemprov, relawan Pemkot. Nah ini gimana? Alhamdulillah Bu Risma kemarin kalau saya dengar mengeluarkan swab gratis. Ini gimana? Kemarin malah Pemprov mengeluarkan statement, saya masih ingat kalau nggak salah kematian mau direvisi definisinya. Ini saya bahas yang ini di lapangan. Perbedaan statement, Matt. Itu baru satu. Terus kita lihat di Google. Kalau anti corona, tiba-tiba pihak-pihak yang tidak paham corona mengeluarkan statement kalau anti corona yang itu eukaliptus. Eukaliptus memang saya tahu adalah salah satu zat yang memang bisa mengeluarkan atau membunuh kuman, tapi eksternal. Itu di bagian luar. Sementara COVID itu droplet bisa masuk di bagian hidung dan tenggorok. Ini logikanya di mana? Asal klaim. Ketika orang awam asal klaim, lu ngelarang. Makanya timbullah orang kayak Pak Hadi. Sekarang orang kayak Pak Hadi klaim soal herbal, obat COVID. Orang nentang dia. Loh, sekarang saya jawab juga. Lah itu Kementerian Pertanian gimana pertanggungjawabannya jawab tentang obat anti corona? Dokter Tita nggak takut. Loh, ini fakta di lapangan. Gimana relawan nggak jadi bahan olok-olokan? Saya ini jadi bahan olok-olokan loh. Di bawah, kenapa? Ya karena lucu aja. Kamu edukasi tetapi ada sebuah badan resmi mengatakan ini kalung anti corona. Yang akhirnya kerjasama dengan ID dan kolaps. Tapi kan statement itu dilempar. Statement itu pernah ada dan dilempar. Sebulan kemudian Pak Hadi muncul dengan bilang obat herbal anti corona dan masuk ke vlognya Anji. Sekarang ketika orang awam klaim obat herbal itu salah. Tapi kenapa kok ketika institusi resmi yang mengklaim itu boleh? Ini di lapangan, bos. Gimana kamu bisa kerja dengan baik orang atasannya udah kayak gini semua? Saya sudah usul ini, saya sudah sharing dengan Pak Doni Monardo. Ini kenapa ada obat kalung anti corona? Men, gue tanya, sekarang lihat Istana ngundang influencer banyak gitu.
Keluar tiba-tiba semua influencernya pakai kalung anti corona. Ayolah, lu pikir pakai logika. Kalau COVID emang bisa musnah pakai kalung anti corona, terus ngapain kita harus jaga jarak dan semuanya? Edukasi yang kita lakuin dari dulu, 3M, 3T, itu nggak akan ada artinya karena statement yang lu lempar. Apakah tidak ada PR atau konsultan publik sebelum para pejabat ini mengeluarkan statement? Ini saya kalem loh. Saya ngomong apa yang di lapangan selama 7 bulan. Ini baru part kedua. Terus yang ketiga. Ini yang ketiga. Masih dengan kebijakan. Saya kasih tahu ya. Pejabat daerah aja belum tentu tahu apa yang harus dilakuin. Sekarang kita lihat. Ya. Klaster kantor itu sudah ada dari lama, bos. Sekarang orang di pasar dipaksa jaga jarak. Orang di pasar pada waktu bulan Lebaran, saya masih ingat Lebaran, dikeluarkan statement klaster pasar, klaster transport. Loh, sekarang saya tanya, sekarang klaster terbesarnya mana? Kantor. Kantor. Ya gimana nggak kantor? Orang kerja 40 gedung, 40 lantai. AC-nya sentral. Sekarang klasternya kantor, jelas kantor. Sekarang saya tanya, banyak orang curhat DM ke saya, dan itu ada capture-nya. Saya tinggal share. Banyak orang itu curhat ke saya lewat DM dan tinggal saya share. Orang kalau kantor kerja itu sampai takut ngaku kalau sakit, karena takut dipecat. Itu realita di lapangan, bos. Itu realita di lapangan yang menurut saya paling absurd. Kayak buat kita edukasi susah payah, tetapi kantornya aja kalau karyawannya kena COVID dipecat. Lu paham gak logikanya sampai sini gimana gitu loh? Kita edukasi di lapangan, mengatakan jaga jarak, pakai masker, di rumah aja. Kantornya buka. Ada karyawan curhat ke saya banyak. Kalau dia positif COVID atau dapat hasil positif atau sakit, dia dipecat supaya kantornya tidak dikarantina. Lah kan lucu. Sekarang kantor ini nggak mau dikarantina karena nggak bisa dapat duit. Lah terus tapi ketika karyawannya dipecat, karyawannya COVID, kau pecat. Ya gimana nggak jadi buah si malakama? Sementara kebijakannya pada waktu itu rata-rata yang dipus pasar. Ya sekarang saya logika lah. Saya bicara beneran nih. Orang-orang yang sering kena sinar matahari. Gini deh. Saya kawan tuh bertiga, ya. Saya lihat orang di pasar. Kita nggak usah munafik. Kenapa kok foto-foto di pasar yang nggak jaga jarak nggak viral? Hah? Kenapa kita selalu menutupi hal itu? Ayo kita ke pasar Tebet. Ayo kita ke pasar gede, pasar Legi Solo, atau Wonokromo Surabaya. Weh, di semua pasar tuh nggak ada jaga jarak. Kenapa nggak pernah viral? Sampai sekarang pun di pasar yang nggak jaga jarak. Terus kenapa kok klasternya nggak sebanyak klaster kantor? Coba semua orang yang edukasi di medsos, saya tantang, berani nggak kalian edukasi preman pasar? Saya tuh edukasi sampai preman pasar. Diketawain sama saya tukang daging. Saya edukasi tukang daging di Bandung, pasar Kesambi. Ayo mas, yang dagang ayam jaga jarak. Pak Tirta mah aneh. Gimana motong ayam jaga jarak, jalannya cuma 1 meter, pusing nggak? Sekarang saya tanya, itu semua orang yang di media sosial yang selalu teriak, ayo di rumah aja, pakai masker. Saya tanya, sudah pernah ke pasar belum? Sudah pernah turun ke desa belum? Sudah turun ke lapangan belum? Ketemu langsung ojol atau ketemu langsung orang di jalanan pernah belum? Kamu gak sokor-kor paling tahu soal Indonesia kalau kamu tuh gak pernah ke lapangan, bos. Jangan merasa paling tahu soal negara ini, berkuar-kuar di media sosial seolah kamu paling tahu. Kalau kamu gak pernah berjumpa langsung di lapangan. Kamu hanya bersembunyi di balik gadget, berteriak di rumah aja dan ngujat orang. Saya tanya, pernah ke pasar apa enggak? Kalian pernah ke pasar apa enggak? Kenapa nggak pernah viral, nggak jaga jarak? Atau kalian datanglah ke daerah Cipinang Muara, daerah Priuk. Pernah nggak diviralin daerah Priuk, daerah Cipinang Muara?
Kemarin baru viral angkringan. Itu dari dulu angkringan, bos. Tapi kalian gak pernah viralin tempat restoran mahal. Mana ada tempat restoran mahal pernah viral? Coffee shop viral? Kita bicara soal apa? Keadilan. Keadilan yang kita teriakan tuh semu, bos. Kenapa saya bilang semu? Kita lihat Jakarta PSBB. Tapi di Bandung, semua tempat hiburan dan tempat nongkrong buka. Ngaku. Sementara orang di media sosial hujat sana, hujat sini. Ayo pakai masker, tapi teriaknya dari coffee shop. Ini tidak sinkron. Di lapangan kayak gitu, gimana kita mau kelar? Konsisten. Sekarang gini, yang PSBB Jakarta, lucu, orang Jakartanya ke Bandung. Selesai masalah. Jakarta sepi. Gak makan semua. Waiter gak makan. Toko saya tutup separuh. Orang tinggal pindah ke Bekasi. Yang di Bekasi ngaku, mana ada PSBB di sana? Di sana karaoke buka semua. Apakah salah? Ya enggak lah. Sekarang Pak Anies PSBB. Tapi Wali Kota Bekasi gak PSBB, Bandung gak. Ya tinggal keluar lah. Terus kita buat kebijakan kayak gini terus. Sesama kepala daerah aja tuh gak sinkron. Lucu gak, bro? Sekarang Depok gak PSBB, Bekasi enggak, Bandung enggak. Lu PSBB di Jakarta, aman, emang keren. Itu salah satu usaha baik, tapi sepi Jakarta. Pindah semua. Bukan efek, tapi apa? Pindah semua. Gua sama Satpol PP itu sampai pusing. Buset nih orang, pindah. Sekarang orang pakai masker kalau dihukum doang. Orang pakai masker tuh kalau dirazia. Dan saya tadi di DKI, di balai kota saya ada presentasi. Orang sekarang pakai masker karena takut, bukan karena pengen pakai. Orang pakai masker karena takut. Ayo lu bersuara, men. Lu ngaku semua deh. Lu pakai masker kalau ada kamera. Lu pakai masker kalau ada razia. Begitu gak ada razia, copot. Begitu gak ada kamera, copot. Faktanya emang kayak gitu. Kenapa semua orang berusaha munafik, men? Gue kemarin ke capture di Telur gak pakai masker 2 kali. Ya karena emang realitanya gue seperti itu. Dan gue mewakili yang lain. Banyak orang, pejabat kita pun seperti itu. Sering kayak gini, Mas Tirta ayo foto bareng dong. Gue tetap pakai masker, diginiin. Mas Tirta, kalau foto bareng pakai masker kan gak afdol. Maskernya copot dulu dong. Itu pejabat yang bilang. Sekarang lucu gak? Emang corona takut kamera? Konsisten kan? Saya sering kayak gitu di lapangan, di keliling 17 kota. Ya, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Dokter Tirta ayo foto bareng dong. Tapi maskernya dicopot biar ketahuan ini Dokter Tirta. Lah gimana sih? Warga kamu suruh pakai masker sementara foto bareng sama lingkungan kantor, apa lingkungan pemerintahan, kau boleh copot. Lah gimana orang mau patuh? Sekarang orang gak ada duit, tapi peraturannya denda. Gimana orang mau bayar? Sekarang saya tanya, gak usah munafik. Semua orang yang nonton live ini gak usah munafik. Sekarang kita sendiri, saya sendiri pun mengakui, kalau ada kamera, saya pakai. Tapi kalau makan, setelah selesai makan mie ayam atau makan apa, saya main HP dulu. Ya kali bro, ini mericau semua. Ayolah kita gak usah munafik. Bayangin kamu habis makan soto, terus kaldunya nempel, terus kamu pakai masker. Ya maskermu ambu kaldu toh bro. Pasti main HP dulu atau apalah. Lucu kan? Ayolah. Sekarang saya bicara, instansi tertinggi pun seperti itu. Saya melihat dengan kepala saya sendiri. Edukasi 3M. Tapi di kantor mereka sendiri, mereka nggak pakai masker. Kita lihat Google, beberapa instansi resmi di negara ini, saya share di feed. Dan itu saya nggak hoax. Beberapa gedung kementerian aja sudah ada COVID di dalam kantor. Terus kenapa warga yang disalahin mulu, bos? Kita ngaca ya masing-masing. Saya akui, saya pada waktu ke Holy Wing, saya edukasi. Saya gagal jaga jarak. Tapi saya adalah manusia biasa. Saya ngakui.
Dan faktanya realitas seperti itu. Sebagian dari kita itu berusaha untuk koar-koar di medsos, tapi realitanya sama aja munafik. Semua dari kita tuh pernah melakukan hal munafik itu. Orang yang dikeluarkan di medsos itu belum tentu tahu di medsos seperti lapangan kayak apa. Makanya ketika saya ke Bali ada jaring, saya tahu jaring ini bagi makanan. Dan jaring itu tidak tidak melakukan kegaduan terlalu berlebihan selain bagi makanan. Blundernya jaring cuman mengeluarkan 2 kalimat yang akhirnya digoreng. Tetapi kalau kita lihat, ini kan perbuatan baiknya lebih banyak. Tetapi apa yang dilakuin? Ya goreng aja dulu, yang penting jaring gak kuar-kuar. Lucu kan? Apa yang diteriakan jaring benar. Gubernurnya Bali itu malah mengeluarkan statement obat COVID itu arak. Kamu cek statementnya Pak Iwayan Koster, ada di Google, obat COVID itu arak. Lucu gak, Bor? Salah sekarang kalau jaring minum vodka terus ketika live. Orang hujat jaring sang pemabuk yang statement. Tapi sekarang kita bicara fakta. Gubernurnya aja bilang obat COVID itu arak Bali, bos. Terus gimana ceritanya? Banyak dalam beberapa sesi Pak Koster itu gak pakai masker juga. Sama kayak jaring. Sama, bos. Maksudnya saya di sini orang netral, diskusi sama jaring itu sehat. Kawan, sebelum jaring ditangkap oleh polisi, itu masih WA-WAan sama saya. Sempat pamitan. Tapi jaring cuma nitipin satu pesan. Gubernur kita aja nggak pakai masker ketika tempat publik. Tapi di kamera doang pakai. Realitanya saya lihat, Mas Tirta dia nggak pakai. Terus kenapa ketika saya nggak pakai saya dihujat? Apa karena saya orang biasa? Apa karena kita musisi bahwa kita dihujat? Faktanya sebagian dari kita yang koar-koar edukasi ngaku lu semua. Lu juga seperti itu. Edukasi kalau di depan kamera doang. Semua orang di mobil tuh rata-rata copot masker. Ngaku lu semua. Keluar satu-satu, gak usah munafik. Ngaku aja kalau salah. Siap salah lebih bagus. Kayak saya di Holy Wing, siap salah dihujat. Di Telur diupload, siap salah. Saya layaknya seperti kalian, orang biasa yang berbuat kesalahan, tapi saya ngaku. Sekarang kalau orang mau nyangsi masker, emang sebagian dari kita, semua dari kita itu emang disiplin? Enggak. Sekarang kalau semua dari kita aja masih sering melakukan kesalahan itu, kenapa kita harus melakukan denda? Itu kan ketegasan. Ketegasan, kamu nyuruh orang pakai masker karena takut, apa karena sadar? Orang itu gak pakai masker bukan karena mereka nggak ngerti. Sekarang problemnya di edukasi. Sekarang kita tarik mundur. Statement antara pejabat pusat dengan pejabat daerah itu berbeda. Gimana rakyat mau percaya? Sekarang pejabat pusat sama daerah beda. Saya tanya sekali lagi, pejabat pusat sama daerah itu statementnya berbeda rata-rata. Tapi ketika rakyat gak pakai masker, yang didenda rakyatnya. Saya sudah ngeritik di detik.com, ketika itu ada forum, saya ngeritik langsung impres. Itu gak efektif. Tapi apakah itu didengar? Tidak. Tirta cuman anak muda 29 tahun, gak takut, cuman modal anak muda aja. Loh, kita ngapain? Kita gak usah munafik. Ngaku aja semua. Semua orang yang edukasi di medsos, saya berani bertaruh mereka pernah melakukan kesalahan gak pakai masker. Jika semua orang pernah melakukan kesalahan gak pakai masker, kenapa kita hanya menerapkan denda pada orang di bawah? Padahal orang di bawah sudah susah ke uang. Jika kalian ingin edukasi orang pakai masker karena masker adalah vaksin, ya kalian harus menyampaikan pesan COVID itu real. Bukan dengan cara menakuti. Pada tanggal 8 September 2020, pada waktu Pak Anies mengeluarkan statement PSBB, 7 koran foto depannya kuburan. Apa kaitannya? Foto kuburan. Serius. Kalian beli koran di tanggal 8-12 September 2020, semua headline itu foto kuburan Pondok Rangon. Nah, kalian ini mau menakuti rakyat atau emang edukasi? Kalian mau menakuti rakyat apa edukasi? Di Malaysia itu fotonya tidak ada foto kuburan, tapi foto pelayanan masyarakat, gerakan positif bersatu. Sementara kita, media kita menyampaikan foto kuburan.
Kuburan, bro. Ayolah kuburan. Lu bayangin ya, lu sudah di PHK, lu gak dapet duit, di rumah aja 7 bulan, lu baca headline kuburan. Ada orang bilang cangkeman Ros, bos, saya 7 bulan di lapangan. Duit saya sudah habis hampir MM-an untuk kegiatan di lapangan. Untuk Soul Vacation aja saya habis total 585 juta sendirian. Untuk buat pameran event UMKM sesuai protokol 8.000 orang saya bisa buat, buktikan di Yogyakarta. Patuh semua. Saya bisa membuktikan di Yogyakarta 17 sampai 20 September saya membuat pameran UMKM di Yogyakarta dengan total kehadiran 8.000 orang, melibatkan 5 instansi dari pusat sampai daerah dan relawan dan anak muda. Dan 8.000 orang ini patuh protokol dan belum ditemukan klaster Solvac. Jika saya membuktikan 8.000 orang saya kumpulin lalu lalang dengan edukasi yang sesuai, dengan kesenaraan dan narasi yang sesuai, yang mengatakan bahwa saya dan kamu itu akrab, dan turun ke lapangan 8.000 orang, statistik, data lengkap. Bisa bos di Jogja. Kau bilang saya bacot doang, saya membuktikan sendiri. 8.000 orang saya kumpulin di Yogyakarta. Diizinkan oleh Intelkam, diizinkan Dinas Kesehatan, diizinkan Dinas Pariwisata demi UMKM dan kesehatan. Banyak orang koar-koar hanya nyuruh di rumah aja tanpa tahu penderitaan UMKM. Saya lihat sendiri di lapangan kayak apa. Saya buat event sendiri, pameran sendiri yang naikkan UMKM. Bisa, Bor. Kawan saya seniman-seniman Jogja buat art joke, melanjutkan art joke. Bisa juga, Bor. Dan kemarin ada orang di TikTok viralin orang nongkrong di angkringan. Pan, kawan-kawan, itu orang angkringan, kalau kamu viralin itu besok ditutup. Kamu motong satu penghasilan orang. Kalau restoran dia masih ada uang bank, ini dia besok gak makan. Kenapa gak kamu tegur langsung? Kalau gak berani tegur langsung gak usah mempermalukan. Saya siap presentasi 8.000 orang dengan protokol 200 orang per jam datang dengan sesuai protokol ke Mall Ambarukmo Plaza, diawasin oleh Satgas Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Disperindak dan Polda dan Satpol PP, dan oleh relawan nakes anak muda. Bisa. Sekarang kota kalian mau apa enggak? Bisa. Sekarang kita nggak usah munafik. Jakarta PSBB, orangnya ke Jawa Barat. Mau gimana, bro? PSBB Jakarta, orang ke Jawa Barat. Terus itu efektif? Apakah salah pejabat? Enggak, ini bukti adanya disintegrasi kebijakan antar kepala daerah. Berani ya suara. Dan buat kalian yang koar-koar di media sosial tentang pakai masker, jaga jarak, kalian sendiri itu tentu sering melanggar. Saya tahu itu. Saya saksinya. Saya di lapangan, banyak tokoh ngajak foto bareng saya, tapi maskernya harus dicopot. Paham? Ayolah, kita bicara tentang keadilan. Kalau memang keadilan dirazia, razialah orang-orang yang emang melanggar semua. Jangan hanya orang di bawah, karena banyak petinggi kita pun gak patuh. Contohnya itu, Jering sempat bersuara, Pak Koster aja di tempat publik lupa pakai masker dan mengeluarkan statement minum arak nyembuhin corona. Lah kok saya minum vodka salah? Fair bro, emang omongan dia ada benernya. Ini adalah di lapangan paling gak sinkron gitu. Tapi apa? Semua orang tidak berani bersuara karena takut ditangkap. Lah saya berani, Bor. Sendirian pun gak masalah, Bor. Nggak usah munafik lah kita lah.
Hampir semua orang tuh pakai masker di depan kamera doang. Dan semua kalian yang koar-koar mengenai edukasi, kalian aja saya temukan ada beberapa nongkrong di coffee shop. Tapi kalian dengan gampangnya mengatakan jaga jarak. Lah orang coffee shop Jakarta rame kok pada waktu itu. Ayolah kita teriakan mau maju apa mundur. Kalau emang mau disanksi, ayo adil. Tapi kalau enggak ya jangan ada sanksi. Karena kita membuat orang patuh karena ketakutan. Kita mau menyampaikan kebaikan apa ketakutan? Media isinya berita-berita nggak jelas. Ya, berita kontroversi, berita kuburan, kematian terus-terusan. Bor, pandemic talk aja bilang data kematian bisa beda-beda. Tapi dihapus sama Instagram. Konflik Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim aja itu baru satu. Sekarang kita tanya. Saya bersuara, disclaimer. Saya bersuara sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia. Saya tanya. Tanyakan rakyat, anak muda, rakyat, bapak, ibu, semuanya yang nonton live ini. Tanyakan pada diri kalian masing-masing. Urgensi dari mana pilkada diadain akhir tahun? Urgensi dari mana pilkada diadain akhir tahun? Berapa uang penyelenggaraan pilkada yang kita bisa prioritaskan untuk membuat swab gratis atau melayani pasien-pasien yang gak punya duit? Saya siap. Saya bersuara karena saya punya hak untuk bersuara. Dan saya tidak mau tertekan dalam takutan. Saya masih relawan aktif di lapangan. Tapi saya berhak bersuara. Orang lapangan itu adalah orang rakyat-rakyat yang jelata. Itu berhak untuk diutamakan. Mereka semua yang gak makan selama 7 bulan. Mereka semua yang gak dapat duit selama 7 bulan. Itu harus diprioritaskan di Indonesia. Pasal 34 UUD 1945 sering dilupakan. Fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara, bos. Ingat pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara, bos. Dan apa yang kita dapetin sekarang, pencitraan di media sosial adalah fakir miskinnya dilepas. Dan kedua yang kalian tahu, BLT oke masuk, tapi ketiga ngapain pilkada diadain? Akhir tahun ngapain? Saya yakin habis ini saya akan dihujat soal politik loh. Saya dokter, saya relawan. Orang disuruh antri nyoblos. Sekarang saya tanya, anggap pilkada ACC. Anggap pilkada ACC. Saya di lapangan 7 bulan edukasi. Terus kamu pilkada, orang antri nyoblos, itu apa nggak kerumunan? Apa bedanya sama konser? Apa bedanya pilkada sama konser? Jawab. Apa bedanya pilkada dengan konser? Apa bedanya? Apa bedanya, bos? Saya sudah kritik ini langsung. Gak urgensi, buat ditunda. Anggaran pilkada bisa untuk rakyat-rakyat miskin, terutama orang-orang terdampak minus Bali, Jogja, Jakarta. 3 kota ini udah minus. Dan kalian mengadakan pilkada. Di mana hati nuraninya, Bor? Kalian teriak mengenai edukasi, kalian teriak mengenai sanksi, tapi kalian prioritasin pilkada, bos. Mengumpulkan orang mau nyoblos suara. Sekarang saya tanya, apa bedanya pilkada sama konser? Sama-sama mengumpulkan orang. Demi satu tujuan, satu senang-senang, satu keseriusan. Apa? Gak ada. Sekarang kedua, soal jaring. Gini, Bor. Yang melaporkan adalah institusi, tapi sebagai subjektif. Sekali lagi, saya mewakili Tirta Mandira Hudi, tidak mewakili institusi. Saya mewakili Tirta. Saya gak setuju jaring itu ditahan, karena dia udah minta maaf. Dulu, itu keputusan polisi. Polda Bali menjemput, oke, saya patuh hukum. Saya tidak akan intervensi hukum, karena itu ranah polisi. Sekarang, di statement, jaring sudah janji tidak mengulangi kesalahan. Jaring sudah berjanji tidak akan mengulangi kata-kata kacung kocak kacung. Ketiga,
Jering akan melanjutkan edukasinya mengenai jangan tergelam dan takutan, naikin ekonomi Bali dan bagi makanan. Dia bahkan sudah berjanji siap hapus akun Instagram. Sudahlah. Ketika seseorang sudah berniat minta maaf, ya wes lah. Ikhlasin, bos. Karena faktanya pun pemimpin daerah kalian itu gak pakai masker juga. Dan malah ngajarin obat COVID itu arak Bali. Di zaman dulu, Jering melakukan kesalahan ngantapin kata kacung. ID Bali melaporkan. Dan ID Bali juga tidak ikut campur lagi intervensi. Tapi berikutnya di sidang, Jering mengakui udah salah. Udah minta maaf. Sudah kok ada buktinya di WA saya udah minta maaf, udah salah. Iya kan? Kenapa saya bilang sosok ini penting? Karena ketika Jering itu keluar dari bui, dia bisa membuat semangat orang Bali itu naik lagi. Dan dia pun sudah berjanji loh, tidak akan mengulang. Ya wes lah. Karena apa yang dilakuin bagi pangan tiap hari itu efektif. Itu meningkatkan semangat. Saya bicara sebagai seseorang Tirta. Dan saya juga seorang ID. Hukum tidak bisa diintervensi. Tapi selama seorang pelaku sudah meminta maaf, ya wes lah. Kayak kita harus belajar memaafkan orang yang emang paling kita benci. Kalau dia udah minta maaf, toh sebenarnya apa yang dilakukan juga sama kayak kita. Kita sering ngata-ngatain orang, brengsek kamu, bangsat kamu, kayak sering kita ngomong kayak gitu. Ya udahlah. Terus kenapa gitu loh. Nah, ini yang kita maksudkan, nggak sinkron. Nggak sinkronnya di sini kayak oke, kalau saat itu Jering tidak minta maaf, oke, jeblosin. Nah, faktanya orangnya udah minta maaf. Nah, terus piye? Ya tapi hukum harus tetap berlaku, tapi urgensinya gitu loh, Bor. Kalau dia keluar, dia bisa bagi makanan lagi. Itu yang kita tangkap kan, bagi makanan karena rakyat Bali lagi miskin. Ini kan ada urgensinya. Paham kan? Nah, kedua, itu tanggapan saya kalau kalian tanya terus ya. Tapi sebagai institusi ya, saya harus patuh dong, karena saya kan Didi. Bukan dua kaki, men. Jadi banyak netizen mengatakan dua kaki, itu dua kaki. Itu udah kayak pejebakan politis saja. Kayak saya statement organisasi patuh, tapi subjektif ya wes. Kenapa? Karena Jering masih bisa berguna untuk meningkatkan semangat masyarakat Bali. Dia menciptakan alternatif baru supaya orang itu percaya. Ya sekarang semenjak Jering masuk kan Bali naik terus tuh COVID. Hei, Brad, orang Bali harus ngaku lah. Semenjak Jering masuk, COVID naik terus loh. Masa kalian tutup mata? Yolah. Apa efektifnya? Kalian bicara Jering yang menyebabkan konspirasi, tapi faktanya Jering masuk bui pun tetap kasus naik terus. Kalau emang Jering, maksud saya, kalau memang Jering dianggap sebagai orang yang aneh-aneh, ya faktanya Jering aja itu sempat, Jering masuk bui pun kasus tetap naik. Jadi nggak ada kaitan Jering sama COVID itu, nggak ada kaitan. Dia hanya menyuarakan suara, udah keceplosnya dia emosional ngutapin kata-kata kacung. Terus organisasi lapor. Nah, menurut saya kalau dia nggak minta maaf jeblos, dia sudah minta maaf. Yo wis lah, kabeh wong mesti duwe salah. Dia tidak membunuh, tidak korup. Wes rampung kemawon lo, bro. Paham ra, bro? Ya, urgensine lo. Gak pilkada barang. Terus kayak negara kita ini suka hire influencer. Saya bukan influencer bayaran pemerintah. Sekali lagi, follower saya tuh di bulan Desember sudah 600.000 karena UMKM. Sekarang saya tanya, kenapa kita lebih suka membayar influencer untuk mencitrakan negara kita baik-baik saja padahal sebenarnya tidak? Itu fakta di lapangan. Menyedihkan, bro. Ketika saya diundang di BNPB tanggal 14 Maret, ada 20 influencer yang diundang. Saya dianggap influencer. Dari 20 itu yang bergerak sekarang saya doang. Kemana yang lain? Sekarang saya mengajak kalian berpikir. Pada tanggal 14 Maret saya diundang sebagai influencer 20 di BNPB. Padahal saya bukan influencer. Saya seorang pada waktu itu dokter dan pengusaha yang hobi sharing di UMKM. Per Januari follower saya 600.000.
20 orang yang diundang BNPB pada tanggal 14 Maret. Kemana sekarang? Kenapa negara kita, saya mau tanya sama yang membuat kebijakan ini loh, kalau urgensi, jelek ya jelek, ngapain harus pencitraan baik? Kenapa kita harus membayar influencer untuk mencitrakan kita baik? Berpura-pura baik, pakai kalung anti corona. Emang apa? Kepentingannya apa? Kenapa nggak kalian mengangkat dokter, mengangkat nakes, mengangkat PKL yang berjuang? Kayak Malaysia, ditiru. Itu orang PKL yang berjuang diangkat, masukin koran. Orang-orang susah di daerah Priuk diangkat, sosoknya angkat. UMKM yang bisa berjaya angkat, yang buat masker kain diangkat. Yang suruh edukasi influencer, katanya mempengaruhi pola masyarakat. Bro, asal kalian semua tahu, semua influencer itu pakai masker di depan kamera. Terus negara membayar mereka. Gimana ceritanya? Katanya untuk edukasi. Urgensinya mana? Ayo kita nggak usah bohong, nggak usah munafik. Semua orang yang terkenal tuh pakai masker kalau di depan kamera doang. Kalau realita ya kayak rakyat jelata biasa. Kalau di depan kamera doang pakai masker. Wong saya kayak gitu juga kok. Ayo, ngaku lah. Ngapain sih pencitraan terus? Sekarang saya tanya, urgensinya apa? Itu fakta yang saya temukan 7 bulan di lapangan. Ayo Tirta, carilah influencer lokal. Piye dong? Ayolah Tirta, cari influencer lokal. Ayolah Tirta, cari influencer lokal. Jadi saya disuruh nyari influencer lokal. Saya sudah bilang, saya dokter bukan influencer. Selalu ditulis dokter influencer. Apaan sih dokter influencer? Dokter influencer itu dokter Raisa, dokter Safira, dokter Andika, dokter Vito. Nah, itu dokter influencer. Nah, saya tukang ceplos-ceplos, selalu tulis saya dokter influencer. Apaan sih? Saya dari dulu 2014 suaranya UMKM sama kesehatan ceplos-ceplos. Tapi negara kita suka membayar, dan itu pusat sama daerah suka banget influencer lokal. Piye sih? Bahkan saya diminta untuk membuat asosiasi influencer. Apa meneh? Ada grupnya, saya disuruh buat. Saya disuruh buat, ada perintahnya ada. Ada perintahnya, disuruh buat asosiasi influencer. Ada, grupnya ada. Dan saya nggak tahu grup itu mau diapain sekarang. Pusing nggak? Oh ya, saya mau tanya. Dulu orang bilang jaring anti konspirasi. Jaring dibui aja karena penyebab konspirasi naik. Penyebab COVID naik. Sekarang saya tanya, efeknya apa jaring dibui sama COVID? Tetap naik COVID-nya? Saya praktek di Kartika, bantuin dokter Sadewa. Sekarang saya tanya ke kalian. Dulu orang bilang jaring harus ditangkap karena penyebab COVID merebak di Indonesia. Saya masih ingat ada teman saya bilang kayak gitu. Ada capture. Jaring harus ditangkap karena penyebab COVID. Nah, sekarang jaring ditangkap, COVID tetap naik. Malah di Bali meroket. Tapi ye, lucu gak? Apa hubungannya jaring sama COVID? Kagak ada. Kalau jaring gak minta maaf, dia layak di penjara. Lah faktanya jaring minta maaf. Jadi menurut saya ya udah, orang itu perkara lisan, selesai lah. Kalau kita hanya memperhatikan tutur kata, sampai kapan negara ini mau merdeka, bos? Orang kita masih perhatikan tutur kata. Tutur kata, tutur kata, tutur kata, tutur kata, tutur kata. Selama tutur kata salah, minta maaf, selesai. Karena setiap orang pernah membuat kesalahan. Logika aja cek di Bali, COVID naik tuh, jaring di penjara. Lalu apa kaitannya jaring sama COVID? Gak ada. Lucu kan? Malah gak ada yang bagi pangan. Udah itu doang. Dia minta maaf, ada buktinya dia minta maaf di WA saya, di depan di Bali dia minta maaf, lawyernya pun minta maaf, di medsos dia minta maaf. Terus ya wes lah, Jerry udah minta maaf, udah selesai bagiku. Apa kaitannya karo COVID? Renek, tetap buka kasusnya. Karena kesalahannya COVID itu bukan pada jaring, tapi pada kesalahan kebijakan. Paham? Kesalahannya itu pada kebijakan.
Kalau kalian serius menangani COVID, ngapain di bulan Februari kita bayar influencer pariwisata? Ngapain kita rame-rame menenangkan masyarakat, memberikan keamanan semu? Setelah kita hancur lebur, fasilitas kesehatan ngedrop, dokter banyak yang wafat, rakyat banyak yang kere. Kenapa kita menyalahkan keadaan? Lah kalian sendiri para penguasa di negara ini yang mengatakan COVID itu aman-aman aja di bulan Februari, dan jejak di digital itu ada. Saya berani bersuara soal itu. 7 bulan di lapangan, saya tahu kesalahannya bukan pada relawan. Kesalahannya, ya, loh, saya di pemerintah tidak, bro. Tidak, saya sering usul kayak gini, tapi jarang banget didengar. Kenapa? Karena saya anak muda. Karena saya masih muda. Karena saya tidak punya partai. Karena saya tidak punya jabatan. Saya hanya Tirta. Saya sering sharing, ngeritik ke atas. Tetapi saya bukan pejabat. Saya tidak punya kekuasaan, maka saya tidak didengar. Harapan saya cuma kalian. Tempat curhat saya cuma kalian selama 7 bulan. Dan saya masih jadi relawan. Di bulan Februari orang berkata, saya sudah teriak di bulan Maret. Saya ngeritik Pak Yuri, dan Pak Yuri pun ketemu sama langsung, saya kritik. Pak Yuri pun ACC, itulah atasan. Saya tanya ke kalian, jika memang COVID memang heboh banget, kenapa di bulan Februari para penguasa mengatakan Indonesia bebas corona? Gali Google siapa yang mengucapkan itu pertama kali. Solusi dari jenengan, saya sudah buat event UMKM 8.000 orang. Kalian tanya solusi, saya sudah melakukan. Jengkel saya ditanya terus, solusinya apa? Jangan kritik lah, saya tuh sudah buat pameran UMKM 8.000 orang. Bisa. Kenapa sih? Saya sekarang bantu DKI, bantu Pemprov. Bukan karena politik, karena ini kota tempat saya cari duit. Saya nggak mau DKI hancur. Saya membantu DKI dengan ikhlas. Walaupun saya tuh orang Jogja sama Jawa Tengah. Tapi apa yang dilakuin? Orang-orang yang koar-koar medsos itu rata-rata juga melanggar. Jika Jering ditangkap orang yang melanggar di medsos, ya ditangkap lah. Banyak yang ngata-ngatain bangsat-bangsat kayak gitu, tapi nggak ditangkap. Jering minta maaf, udah selesai. Saya minta keadilannya kayak gini. Kalau memang Jering ditangkap di Bali, ya udahlah, semua yang hujat tangkap aja. Termasuk orang yang mengatakan bahwa COVID itu bisa pakai ARA atau bisa pakai obat corona, ya tangkapin sekalian karena hoax. Jangan karena kita rakyat biasa, kita menyebarkan info yang salah, kita ditangkap. Tapi ketika para pejabat mengeluarkan statement itu, dia biasa aja. Buat apa saya 7 bulan di lapangan kalau para penguasa mengeluarkan statement, saya enak otaknya. Kalian rata-rata ayo lihat. Di bulan Februari siapa yang bilang Indonesia bebas corona? Sekarang orang-orang nyala-nyalain. Ayo, flashback, berani bersuara, Bor. Kalau kau bilang ini semua kayak salah rakyat, saya nggak terima ini salah rakyat. Saya selalu bilang, dari April saya berkata, ini bukan salah rakyat. Di TV One, tadi jam 7, saya sudah bilang, ini bukan salah rakyat. Ini salah para pembuat kebijakan yang dari bulan Februari meremehkan virus ini. Alih-alih memperhatikan fasilitas kesehatan, mengembangkan ICU, mengimpor swab yang banyak, mengimpor APD, memperhatikan orang miskin, mereka mengeluarkan statement yang menenangkan padahal palsu. Kenapa hanya rakyat jelata yang ditangkap karena menyebarkan hoax? Tapi kenapa ketika pejabat menyebarkan hoax itu biasa aja? Tanyakan itu pada diri kalian sendiri. Berapa banyak pejabat kita menyebarkan info yang salah tapi biasa aja? Hanya ditegur. Sementara ketika rakyat jelata menyebarkan info hoax, itu dipenjara, bos. Tanyakan itu pada kalian semua. Ketika Dr. Tirta rangkulan di Holy Wing itu menjadi masalah. Tapi kenapa ketika pejabat kementerian foto bareng gak pakai masker itu menjadi biasa aja?
Saya sering melihat toko-toko foto. Kau kira wartawannya apa? Tetap gak jaga jarak. Kenapa ketika rakyat jelata yang mengeluarkan info salah bukan ditegur tapi ditangkap? Tapi kenapa ketika penguasa mengeluarkan info salah gak pernah ada sanksi apapun? Saya berani bersuara dan saya berani mempertanggungjawabkan pendapat itu. Faktanya banyak dari bulan Februari, Maret, April, banyak pejabat kita mengeluarkan statement yang gak penting dan salah. Tapi kenapa ketika kita rakyat jelata yang di lapangan mengeluarkan statement yang salah kita ditangkap, bos? Salahnya apa? Kita sama-sama manusia, sama-sama bayar pajak, sama-sama tinggal di negara Indonesia. Negara ini adalah negara demokrasi. Dari, oleh, dan untuk rakyat, bos. Contoh rakyat ditangkap banyak. Yang soal hoax. Sekarang gini, Kementerian Pertanian klaim kalung anti corona. Sekarang Pak Hadi klaim obat COVID. Bedanya apa? Sementara saya diminta untuk edukasi Pak Hadi dan Anji doang. Sekarang saya tanya ke kalian masing-masing. Saya itu diminta untuk edukasi Anji. Saksi hidup Anji ketemu sama saya di Gunung Puntang. Dan sekarang saya tanya, apa bedanya Anji dengan Kementerian Pertanian? Apa bedanya? Anji dihujat, dilaporkan. Kementerian Pertanian gimana yang kalung anti corona? Sama-sama asal klaim. Tapi bedanya Anji orang biasa, kementerian itu pejabat. Saya bicara fakta, bos. Saya sudah share berita di media, di Instagram kemarin. Kalung anti corona sama obat COVID yang diklaim sama Anji dan Pak Hadi itu sama prosesnya, asal klaim. Tapi kita hanya menghujat Anji. Tapi orang tidak berani memproses Kementerian Pertanian. Ya kan? Itu fakta di lapangan. Dan kau suruh relawan edukasi di lapangan. Sementara pejabatnya buat statement serampangan, bos. Pak Mahfud NB pada mengatakan sebuah meme, COVID itu layaknya istri. Ini gimana maksudnya, Pak? Kalian cek meme-meme banyak. COVID itu layaknya istri itu gimana maksudnya? Walaupun diklarifikasi, tapi itu gimana maksudnya? Berdampingan tuh gimana maksudnya? Gimana kita berdampingan orang kere kok? Boro-boro memikirin masker. Saya itu edukasi, Pak, di Wonokromo. Saya ketemu orang miskin beneran. Saya tanya, Pak, Bapak becak kok gak pakai masker? Dia jawab pakai bahasa Jawa, Mas Tirta, boro-boro saya pakai masker, cari makan aja susah. Lah buat apa saya teraman dari COVID kalau saya besok mati kelaparan? Jawab. Silakan penguasa jawab. Pertanyaan dari rakyat. Buat apa saya pakai masker kalau saya besok gak bisa makan? Ujung-ujungnya mati juga. Kalau berujung pada mati juga, kenapa Anda melarang saya juga untuk cari duit? Itu di lapangan. Sementara relawan ditempatkan berbenturan langsung dengan masyarakat. Saya ketemu langsung dengan banyak orang yang gak punya duit. Langsung tanya saya ojol, bos, ya Mas Tirta, kamu hari ini narik berapa? 2 tok, Mas. Gak pakai masker. Lah 2 tarikan itu 10.000, Mas. Gimana Pia mau beli masker? Tak kasih masker. Berani kalian yang di medsos yang edukasi itu tanya ke orang lapangan. Orang yang beli masker aja masih mikir karena besok gak tahu makan apa. Teriakan itu. Ketidakadilan di Indonesia itu masih real. Kesenjangan sosial masih real. Sementara pejabatnya statement serampangan, gak diapa-apain, tapi rakyat jelata diapa-apain. Contoh Anji dan Kementerian Pertanian itu sama. Apa bedanya Anji dengan artis yang pakai kalung anti corona? Sama. Sekarang semua orang di stasiun TV gak ada yang pakai masker. Saya ketika syuting di WhatsApp Doc itu gak pakai masker awalnya. Gak boleh. Sementara rakyat jelata harus pakai masker. Terus ngapa orang di TV gak pakai masker? Keadilan. Ayo berani Satpol PP denda gak orang-orang gak pakai masker di TV? Susah. Satpol PP pun hanya pelaksana. Makanya saya bilang ini tuh susah. Satpol PP hanya melaksanakan. Relawan hanya melaksanakan. Sekarang saya tanya,
Kalau memang ada sanksi untuk masker, kenapa cek semua stasiun TV ada yang pakai masker? Kenapa hanya rakyat jelata yang di mobil yang dirazia masker? Tapi ketika di stasiun TV nggak pakai masker, itu droplet kemana-mana. Kenapa hanya stasiun TV yang boleh? Kita rakyat jelata harus bersuara, bos. Satpol PP hanya menjalankan tugas. Jangan pernah benci Satpol PP. Satpol PP bergerak atas dasar perintah razia. Siapa yang buat kebijakan? Sekarang saya tanya, mana keadilannya? Stasiun TV bintangnya nggak pakai masker karena emang dilarang. Nggak boleh pakai masker karena nggak kelihatan. Sementara saya di relawan harus menindak orang di jalan tol pakai masker. Apa bedanya orang yang pakai masker di acara TV dengan acara di luar? Tidak ada sama sekali. Tapi ketegasan hanya untuk rakyat jelata, bos. Itulah fakta kedua, part 2 di Indonesia. Part ketiga besok saya akan live bareng. Saya tahu saya resikonya apa. Saya memintanya keadilan. Jika memang semua ingin ini damai, ingin ini satu, tolong para pejabat dan para penguasa di negeri ini. Saya sering kritik lewat atasan saya, tapi gak tahu nyampe apa enggak. Tapi saya katakan, jika Anda ingin COVID ini kelar, tolong sinkronkan pendapat dari pusat sampai daerah. Ambil contoh kejadian di Surabaya, Pemkot versus Pemprov. Pemkot Surabaya versus Pemprov Jatim itu tidak boleh terulang. Semua harus satu suara. Yang kita perjuangkan itu rakyat. Karena demokrasi ini oleh untuk rakyat. Dari oleh untuk rakyat. Kalian bisa dipucuk pimpinan itu karena kami, karena rakyat. Yang gaji kalian itu kami, uang rakyat, pajak rakyat. Kami rakyat ketika berpendapat kalian tangkap, gak boleh. Kalian kalau dikritik marah, kita berhak mengkritik. Jika kalian mau COVID ini selesai, wahai para penguasa di atas sana, tolong sinkronkan pendapat bawahan kalian. Saya yakin Pak Jokowi ini udah jago. Tapi bawahannya ini nggak patuh semua. Lah bawahan ini tuh atasan saya rata-rata. Bawahannya Pak Jokowi masih atasan saya. Jembatan saya ke Pak Jokowi itu masih jauh. Repot gak? Apakah Pak Jokowi tahu? Yang Pemkot sama Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim itu pasti tahu. Menyalahkan Pak Jokowi bukan solusi, menyalahkan Pak Anies pun bukan solusi. Karena faktanya adalah ketidaksinkronan pejabat-pejabat ini. Statement Pak Jokowi itu diteruskan harusnya sesuai dong saya bahwa faktanya di lapangan nggak sesuai. Harusnya ini sinkron. Saya yakin Pak Jokowi bisa menggunakan kekuatan sebagai presiden untuk mengumpulkan semua kepala daerah dalam Zoom atau Google Meet dan satu narasi. Semua kepala daerah itu harus satu narasi, Pak. Jika Pak Jokowi bisa membuat dan menstabilkan satu narasi ini, selesai, Pak. Selesai. Saya yakin, dan tolong Pak Jokowi, saya minta dengan sangat. Kalau nggak KPU dah. Pak Jokowi kan mumet presiden, ya kan? KPU, tolong tunda pilkadanya. Gak urgensi, gak urgent. Salah ngomong nanti pelintir. Pilkada itu statusnya gak urgent. Karena apa? Mengumpulkan rakyat dalam satu tempat buat nyoblos itu kerumunan, gak ada bedanya sama konser. Emang itu adalah pesta politik, tapi ditunda dulu sampai tahun depan, sampai vaksin ketemu. Fair, vaksin ketemu, pilkada jalan. Kita setuju. Vaksin ketemu, pilkada jalan. Vaksin gak ketemu, pilkada gak jalan. Pilkada, uang pilkada masih bisa digunakan untuk rakyat. Ingat, kalian bisa menang itu karena rakyat. Loh, saya tuh sudah kasih solusi dari dulu.
Kamu tuh dengerin saya nggak di Instagram? Saya itu sering kasih solusi, swap gratis, event UMKM, protokol pemasaran soal UMKM, terus razia kantor, habis itu stop gunain influencer, up nakes, up relawan, up PKL. Jadi influencer sesungguhnya itu adalah orang yang berjuang. Nakes, relawan, PKL, dan orang-orang yang terdampak, orang yang kena PHK, itu influencer sesungguhnya. Stop menggunakan influencer-influencer mahal lagi. Mahal. Saya ada buktinya. Saya disuruh untuk ngumpulin influencer. Saya ada buktinya. Stop. Stop. Gak penting. Influencer itu akan berupload kalau dibayar. Stop. Gak penting, bro. Saya ada buktinya ngumpulin. Disuruh Dokter Tirta kumpulin influencer lokal. Lah, itu saya bingung sekarang. Gak enak mau ngapain. Tolong ya. Stop, negara. KOL itu buat branding. Faktanya KOL pakai masker kalau di depan kamera. Nek kamera nggak pakai masker. Kue mengopo bayar KOL terus. Gunakanlah nakes, relawan, PKL dan kawan-kawan. Menurut saya pilkada bisa ke-handle. Nah terus kalau pilkada ke-handle, aku pengen konser ke-handle lah, piye? Ayolah kawan-kawan. Faktanya di Bali itu sekarat semua. Kita bicara fakta. Tolong buat penguasa, stop gunakan KOL, ya. Uangnya itu masih bisa buat ngangkat nakes, relawan, PKL, dan orang-orang yang terdampak. Gunakanlah buat orang yang terdampak, angkat status mereka. Mengangkat orang-orang yang terkena PHK untuk edukasi itu lebih efektif dibandingkan ngangkat KOL. Karena nggak semua KOL itu bisa konsisten menjalankan edukasi. Saya aja jaga jarak masih sering gagal. Loh, saya ngakui, saya Tirta, saya masih membuat kesalahan ketika jaga jarak. Di pasar saya nggak bisa jaga jarak. Api ya edukasi pasar jaga jarak. Bisa dibacok harus dodol. Itu pesan saya. Itu pesan saya. Mungkin pesan saya akan ditanggapi sotoy soal politisi. Tapi tenang. Saya masih relawan. Dan buat kalian semua, itulah kondisi di lapangan. Saling menyalahkan. Kebijakan gak sesuai dengan lapangan. Yang punya kekuasaan, kayak punya status, gak kenapa-kenapa. KOL itu key opinion leader alias influencer. Jika karena statement saya ini, saya kenapa-kenapa, video ini menjadi bukti, saya masih hidup. Tenang, saya masih bantu DKI. Saya masih bantu DKI. Saya bersama 19 kawan saya, Cokro, Ipul, Ucok, Adika. Saya masih di DKI. Bantu DKI sampai RT RW, sampai titik darah penghabisan pun. Jika suatu saat saya kena COVID karena kecapean itu nggak masalah, asal rakyat bisa sembuh, bos. Saya sudah kehilangan uang banyak, 2,5 M, kerugian banyak, kehilangan kawan banyak meninggal, guru pun banyak. Saya sudah nothing tulus di sini. Saya kehilangan hampir semua kawan dan duit. Saya udah gak ngincar apapun di lapangan. Saya gak ngincar posisi. Pernyataan capres saya itu sebagai bentuk satir dan bentuk perlawanan di negara ini, bos. Kalau semua orang hanya pejabat doang yang bisa jadi capres, giring aja bisa, kenapa saya enggak? Saya udah kehilangan hampir segalanya, bos. Kehilangan duit, kehilangan waktu, kehilangan popularitas, brand dikotus semua. Saya nggak dapat endorse dari dari Januari emang saya nggak endorse. Semua kontrak brand putus karena ke edukasi COVID saya, karena takut dihujat. Saya udah kehilangan segalanya, bos. Dan saya tinggal bantu DKI sampai akhir tahun. Udah penghabisan, bos. Tapi saya nggak pernah ngeluh di lapangan, bos. Saya tetap konsisten. Tapi itu di lapangan saya pun masih sering gagal jaga jarak. Saya nggak munafik. Rekam ternyata nih, saya pun masih gagal jaga jarak. Tapi alhamdulillah teman saya mengingatkan, tidak mendenda. Ingat itu kawan. Kawan saya sudah meninggal karena COVID. Ada yang meninggal karena kelaparan. Bayangin, punya kawan satu sekarat karena kelaparan, satu sekarat karena COVID. Mumet gak kau? Tapi saya tetap ikhlas.
Saya cuma pengen denda itu nggak efektif. Menekan rakyat dengan ketakutan itu nggak efektif. Jangan biasakan edukasi dengan ketakutan. Itu sangat tidak efektif. Edukasilah dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara yang konsisten, kebijakan yang sinkron, angkat yang bangkrut, kasih mereka kerja, kasih swab gratis, kasih pelayanan yang baik, ya, pelayanan yang baik, ya, swab gratis, pelayanan yang baik, event UMKM jalan. Solusi itu banyak, tergantung kalian mau jalanin apa enggak, para penguasa ini. Jangan rakyat disalahin terus. Sekarang Jakarta PSBB, saya akui Pak Anies berani. Pak Jokowi pun kompak di Jakarta. Tapi saya tanya, Pak Jokowi, buat apa Jakarta di PSBB kalau misal orangnya minggat ke Bandung sama Depok? Dan saya minta buat Polda Bali, halo kawan-kawan Polda, saya akrab sama dengan Polda Bali. Itu Jering udah minta maaf, mending ditangguhkan dulu lah, tapi HP-nya disita udah. Biarkan Jering bagi makanan lagi. Saya mohon. Jadi permintaan saya dari yang paling dalam untuk kawan-kawan saya Polda Bali, terlepas intervensi hukum enggak, saya cuma minta biarkan Jering membagi makanan lagi. Terbukti kok Jering masuk bui, Covid tetap naik. Jadi ada Jering apa enggak, Covid tetap naik. Enggak ada kaitan. Toh dia sudah minta maaf. Kalaupun saya minta ke Polda Bali, biarkan Jering membuat statement video minta maaf. Saya Jering meminta maaf kepada publik untuk soal statement kacung. Dengan ini saya tidak mengulangi dan berjanji berjuang bersama rakyat. Selesai. Biarin dia edukasi lagi. Itu pesan saya. Karena saya nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Influencer dulu diundang di BNPB Maret. Ujung-ujungnya saya doang. Karena saya bukan influencer. Orang keluar-keluar di medsos nyatanya juga nol. Semuanya. Realitanya. Dan buat pejabat, kalau buat statement jangan serampangan ya. Masa buat statement serampangan dari Februari dan Maret, sedih liatnya. Kasihan, rakyat buat statement disalahin, tapi pejabat buat statement boleh. Saya nggak peduli kok. Saya udah nothing tulus di sini. Saya udah nothing tulus di sini. Saya udah kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan tenaga. Udah nothing tulus, bro. Maka saya bersuara sampai titik darah penghabisan. Jika karena saya mengkritik saya masuk bui, ya udah, itu udah resiko. Resiko sebuah perjuangan, bro. Saya diperhatikan ini sama atasan-atasan. Yang bisa menyelesaikan ini cuma rakyat dan pejabat. Ketika seseorang kayak saya kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan duit, kehilangan kawan saya banyak yang bangkrut, ada yang meninggal karena Covid, ada yang bangkrut. Saya udah gak punya ketakutan apapun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang udah pada level titik pada kayak saya, udah berada pada level kita gak takut apapun kecuali Allah, kita bersuara sejujurnya apa yang saya lihat di lapangan. Di lapangan banyak orang munafik kok. Serius, saya gak munafik. Saya mengakui saya sering gagal jaga jarak. Saya sering mengakui saya juga sering copot masker. Saya sering lupa, tapi saya gak didenda. Saya sering diingatkan, teringat karena teman saya baik sama saya. Banyak orang yang di medsos itu keluar-keluar pakai masker, tapi nyatanya juga copot. Munafik itu. Saya dihujat sama orang seperti itu, gak masalah. Nyatanya di lapangan saya temuin orang munafik yang sering ngajak foto bareng saya, tapi saya sering disuruh copot masker. Saya lebih baik jujur dengan kekilafan saya. Saya sering salah gak pakai masker, tapi saya ditegur, saya gak didenda. Karena saya Dokter Tirta. Coba kalau orang lain pasti didenda. Saya sadar dengan hal itu. Omongan telur bener. Kalau saya bukan Dokter Tirta, saya mungkin didenda. Tapi karena saya Tirta, saya dimaafkan. Emang seperti itu realitanya kehidupan di negara ini. Dan saya kecewa popularitas saya itu naik banget seperti ini. Itu kekecewaan tertinggi saya. Saya bukan korban kemunikafikan pemerintah.
Saya adalah orang yang bicara realita. Open your eyes. Orang yang keluar-keluar di medsos pun, itu sejatinya pun gagal mengatakan protokol. Bukan hanya rakyat. Semua pun pernah melakukan kesalahan gak pakai masker. Bukan hanya rakyat. Saya ada pada fase titik acceptance. Ada fase divine denial acceptance. Saya acceptance. Saya menerima segala kerugian usaha saya. Gak dapat duit, rugi, hancur, waktu capek, kurang tidur, tenaga, melihat kawan saya meninggal yang nakes, melihat kawan saya yang UMKM bangkrut, melihat kawan saya orang tato di Bali sekarat. Saya sudah fase acceptance. Saya siap dengan resiko apapun yang saya terima. Faktanya banyak orang munafik di lapangan, tapi tidak berani mengakui. Saya akui, saya munafik. Ya munafik juga lah, pakai masker di depan kamera. Saya tidak didenda karena saya tirta. Emang kayak gitu faktanya. Orang foto bareng sama saya, maksa saya copot masker. Wastafel hanya buat pajangan. Itu di lapangan. Faktanya kayak gitu. Denda hanya untuk rakyat jelata. Denda tidak berlaku untuk orang terkenal. Denda hanya berlaku untuk rakyat jelata. Denda tidak berlaku untuk pejabat. Faktanya, apa yang kalian di media sosial itu cuma pencitraan belaka. Nyatanya banyak realita orang melanggar. Jika semua orang masih melanggar, kenapa diberlakukan denda? Kenapa tidak diubah edukasinya, caranya, cara penyampaiannya? Gimana orang mau pakai masker jika besok gak tahu harus mau makan apa? Fase acceptance. Saya harap Polda Bali mendengar. Tolong minta Jering membuat video permintaan maaf untuk di Bali dan berjanji tidak untuk mengulangi dan tangguhkan aja tahanannya. Saya butuh Jering untuk edukasi dan meningkatkan semangat Bali. Bali posisi ekonomi minus 11. Bali posisi kelaparan di Kabupaten Badung. Bali posisi kehilangan hope. Jika Jering sudah berjanji tidak nyenggol-nyenggol kacung lagi, sudahlah. Dia masih bisa meningkatkan semangat orang Bali. Saya harap ini didengar. Karena saya gak bisa sendiri ngelakuin ini. Dibutuhkan orang bernyali untuk bersuara. Ingat, dibutuhkan orang bernyali untuk bersuara. Yang sudah fase acceptance dan gak takut untuk dibui. Dan gak takut untuk dihujat. Dan gak takut untuk disikat. KOL saya paling konsisten itu cuma Jering doang. Dan Anji. Anji sekarang gak bisa ngomong kalau lagi kena kasus kan. Jadi saya harap kawan-kawan saya, Anji, Jering, tetap bersuara. Dibutuhkan orang bernyali untuk mewakili rakyat. Bernyali. Bukan berjanji, tapi bernyali. Karena di lapangan banyak orang, artis, influencer, KOL yang pakai masker kalau di depan kamera. Razia stasiun TV. Gak berani kan? Maka jangan razia orang jalanan. Keadilan gak boleh setengah-setengah. Jika kalian mau razia jalanan, pembuat kebijakan juga harus razia kantor dan stasiun TV. Orang-orang yang di belakang AC, yang duduk di balik kenyamanan tempat duduknya yang paling mahal, itu juga harus ditindak. Karena gak pakai masker. Jangan karena saya tirta, saya tidak didenda. Adil. Jangan karena saya berkuasa, saya tidak ditindak. Adil. Itu di lapangan. Orang keangkringan dirazia, orang ke restoran diingatin doang. Kalian harus bersuara. Konsistensi. Suruh orang pakai masker, tapi jangan didenda. Percuma. Dibutuhkan bukan orang yang bisa berjanji untuk mengatasi COVID di Indonesia. Indonesia hanya butuh orang
bernyali, bos. Orang yang gak takut mati untuk di lapangan, edukasi, dan melayani rakyat. Ada yang edukasi, ada yang membantu rakyat kayak Jering, ada edukasi kayak saya. Dibutuhkan orang seperti itu, dan bukan 2 orang doang. Banyak. Kami butuh dari Sabang sampai Merauke figur-figur orang, bukan KOL dan influencer palsu yang dibayar oleh uang rakyat. Kita butuh sosok orang-orang yang bukan follower banyak, tetapi dari jalanan, dari orang-orang yang tersiksa karena COVID, dan bersuara dari Sabang sampai Merauke. Kita butuh orang seperti itu. Bukan butuh KOL yang fiktif. Akun centang biru yang posting foto pakai masker tapi realita kayak saya juga. Saya masih sering gagal kok pakai masker, tapi nggak didenda. Karena saya Tirta. Enak kan? Jika kalian bernyali, bersuaralah di medsos. Lawan kita bukan nakes. Nakes, Satpol PP, polisi, itu pelaksana. Lawan kita adalah konsistensi. Gimana kita membalikan demokrasi ini? Kita harus arahkan keadilan, edukasi, pelayanan. Itu dari saya. Sekian tahap 2.